rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua dan orang yang berada di sekitar kita selalu berada dalam kondisi yang rileks, tenang, damai. Jika bisa damai, bahagia akan sering menghampiri kita dan kita bisa menyadari bahwa saat ini pun sebenarnya kita sudah sejahtera. Oke, Sobat RTD, saya ingin sharing mengenai hasil obrolan saya dengan seseorang yang luar biasa, yang sangat mencerahkan. Orang ini memberikan sebuah pemahaman yang luar biasa dan membuat saya jadi bersemangat kembali belajar spiritual. Ya, tentu saja ada rasa kebosanan, ada rasa ketidakpuasan, karena setelah belajar mulai dari tahun 2009 atau 2009 ya, dari tahun 2009 sampai sekarang di tahun 2022, akhirnya sekarang saya menyadari bahwa saya tidak bisa apa-apa. Dari banyak hal yang saya pelajari, akhirnya dalam titik ini membuat saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dulu rasanya itu pas waktu awal-awal belajar, saya sangat bisa. Saya sangat bisa melakukan sesuatu. Saya memiliki skill spiritual. Tapi akhirnya sekarang saya sadar, menyadari hal yang lain, bahwa saya semakin tidak bisa apa-apa. Semakin belajar, semakin banyak yang tidak diketahui. Semakin banyak berlatih, semakin tidak bisa saya melakukan apa-apa. Dan sekarang juga, saya juga tahu bahwa akhirnya ilmu spiritual yang saya pelajari membuat saya menjadi tidak mandiri sama sekali. Oke, akhirnya ada rasa kebosanan, ada rasa kemalasan, ada rasa ketidakpuasan begitu. Kok jadi begini ya? Begitu. Ya sudah, saya tetap berlatih dan juga akhirnya saya punya diberikan pemahaman bahwa itu adalah sebuah tahapan juga gitu, yang harus dilalui. Gitu. Nah, akhirnya saya ketemu, pada suatu waktu saya ketemu seseorang ini. Seseorang yang memang luar biasa ya, bukan baru juga. Dulu sering bertemu, akhirnya tidak pernah bertemu, dan kemudian kemarin-kemarin bisa bertemu kembali. Nah, pemahaman yang saya dapatkan dari dia itu aneh ketika saya tanyakan bagaimana mengenai perjalanan ke dalam diri, bagaimana mengenai spiritual journey within, perjalanan spiritual ke dalam diri. Apa jawabannya? Nggak ada itu. Nggak ada perjalanan spiritual ke dalam diri. Nah, terus gimana? Perjalanan spiritual keluar diri kah? Menuju ke sana, ke Tuhan gitu? Nggak ada juga. Hah? Nggak ada, itu bohong katanya. Loh, jadi bagaimana cara kita kembali kepada Tuhan? Karena jika bisa kembali kepada Tuhan, diri menjadi lebih damai, lebih bahagia. Jawaban dia apa lagi? Nggak ada yang seperti itu. Sejak kapan kita bisa kembali kepada Tuhan? Loh, ini aneh ini. Oke, saya gali lebih dalam. Menyenangkan ketemu atau belajar dari orang-orang yang seperti ini.
saya yakin ada banyak pemahaman baru yang bisa saya dapatkan. Nggak hanya itu saja gitu. Ini mencerahkan sekali pasti. Ada apa ya? Bisa jadi ini jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada navigator, dan respon dari navigator pasti ada, dan itu mungkin tidak saya sadari. Karena itulah alam semesta mengirimkan orang ini untuk berbicara kepada saya. Kenapa dia bisa bilang seperti itu gitu. Lama saya ajak ngobrol, ketemu beberapa kali gitu. Akhirnya saya bisa sadar kenapa dia bilang begitu. Dari banyak jawaban-jawabannya yang menerangkan bahwa jika kita pernah keluar rumah, maka kita mengambil jarak dengan rumah. Saat itu juga kita butuh jalan kembali ke rumah. Kita butuh cara untuk memperpendek jarak antara kita dan rumah, sehingga kita bisa pelan-pelan kembali ke rumah. Sejak itulah ada perjalanan spiritual ke sana dan ke sini. Oke. Terus saya gali, saya ajak bicara gitu ya. Nggak ada itu perjalanan spiritual ke sana atau ke sini. Nggak ada itu kembali kepada Tuhan. Oke. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang menurut dia karena kita salah dalam memilih teman, atau memang ada orang-orang tertentu, ada golongan tertentu yang memang menjauhkan kita dari situ, membuat kita jauh. Dan mereka ini yang disebut sebagai, di video sebelumnya saya ulas mengenai dark worker. Dark worker ini orang yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dan light worker juga sudah saya buatkan videonya. Ada orang yang mendekatkan kita, mengembalikan kita kepada Tuhan. Ada iklan sebentar ya. Tahu bulat. Oke. Lanjut lagi. Tidak ada itu perjalanan spiritual ke dalam atau keluar diri. Tidak ada itu kembali kepada Tuhan. Ada orang-orang yang menjauhkan diri kita dari Tuhan, ada yang mendekatkan diri. Ada dark worker, ada light worker. Dan dark worker ini memang men-setting, memang kerjanya begitu. Light worker juga kerjanya begitu. Dan itulah yang dibuat skenario Tuhan, skenario semesta. Tapi kalau menurut orang ini, jika caranya tepat, maka semua itu tidak ada. Tidak ada perjalanan keluar dan ke dalam. Kenapa bisa begitu? Mungkin, saya yakin, orang ini sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Kondisi kesadarannya sangat luar biasa. Yang membuat ada seperti itu, yang membuat adanya perjalanan keluar dan ke dalam, ke sana dan ke sini, adalah karena kita mengambil jarak. Kita memisahkan diri dari Tuhan. Dan karena memang itu juga ya, kondisi yang terjadi di alam semesta. Pencerahan adalah sebuah cara bagi kita untuk menyadari kembali bahwa sebenarnya kita tidak pernah terpisahkan oleh Tuhan. Kita satu bagian dari Tuhan. Nah, untuk bilang begini ini sulit. Bilangnya aja sulit. Karena logika kita di sini juga
sangat berpengaruh. Hanya sekedar bilang mungkin bisa. Hanya sekedar bilang semuanya juga bisa. Tapi meyakini dan mengalami itu yang perlu waktu. Saya bisa? Enggak. Sekali-sekali baru belajar. Sebenarnya kita nggak pernah pisah loh. Sebenarnya kita tidak pernah berjalan keluar rumah. Hanya ada di sini. Jika kita bisa hadir saat ini, jika kita bisa tenang, hadir saat ini, bisa mengamati pikiran serta perasaan, akhirnya bisa naruh pikiran di sini, perasaan di sini, dan kita tetap di sini. Begitu kita tahu itu, pikiran, perasaan, kita tetap di sini. Kita bukan fisik ini, bukan pikiran ini, bukan perasaan ini. Kita adalah jiwa. Maka akhirnya kita bisa sadar siapa kita dan sedang bersama siapa kita. Dan bagi orang tersebut, duduk di sini mungkin bersama Tuhan. Atau mungkin kesadarannya sudah masuk lebih dalam lagi. Nah, ini dia. Bahwa saya dan dia ternyata adalah tinggal saya, tinggal aku, menyatu di sini. Ini yang luar biasa. Ini tidak semuanya orang bisa. Saya pun juga masih belajar untuk seperti itu. Kondisi kesadarannya luar biasa. Ini adalah tahapan spiritual yang luar biasa. Bagi dia ini, bagi orang yang saya temui itu, dia merasa tidak ada perjalanan keluar atau ke dalam. Tidak pernah dia meninggalkan rumah. Dia hanya duduk di sini. Dan kehidupan itu berlangsung saja terus. Dengan dia tetap di sini. Dia hanya sebagai seorang pengamat. Kalau saya sering cerita bahwa duduk di sini saja bersama Tuhan. Kalau dia sudah beda. Dia duduk di sini saja sendirian. Entah siapa dia itu. Tuhan, ya nggak ada. Adanya siapa? Ya saya sendiri. Nah ini lebih dalam lagi. Kalau saya sering duduk diam bersama navigator, mengamati, nunggu navigator bercerita, dia malah tidak sama sekali. Semuanya menyatu menjadi satu. Singular. Tunggal. Nah ini luar biasa sekali. Akhirnya dengan saya ketemu orang ini, rasa semangat itu tercharge kembali. Untuk kembali belajar. Untuk kembali menyelami hal-hal dasar yang saya pelajari dahulu. Akhirnya saya mulai kembali belajar dasar lagi. Nggak yang sulit-sulit. Nggak teknik-teknik tingkat lanjut. Kembali ke dasar lagi. Kembali belajar. Kembali menyelami. Karena di dalam dasar, di dalam pondasi itu, ternyata ada lebih banyak pelajaran, lebih banyak hikmah, lebih banyak berkah dibandingkan hal-hal yang sulit, mungkin yang tidak saya pahami. Maafkan kemampuan saya yang sangat kurang ini. Jadi saya belajar dasar lagi. Yang saya lakukan, hal yang dulu saya lakukan di saat awal. Belajar nafas kembali, belajar cara duduk agar bisa rileks. Belajar ibadah kembali. Bukan yang sulit-sulit. Belajar dari mulai tumak ninah, persiapan sebelum wudhu, kemudian wudhunya yang benar. Menjadikan setiap ritual itu ada rasanya. Dan lebih menyenangkan. Sangat saya nikmati. Ada navigator yang datang menemani.
ada yang memberikan pencerahan. Orang ini yang memantiknya. Energi dari dia itu yang membuat saya bisa belajar lebih enak lagi. Ada hal-hal yang bisa saya nikmati yang dulu tidak bisa saya nikmati. Karena saya dulu ingin belajar yang luar biasa. Ternyata dari hal biasa yang saya lakukan, itu ada banyak hikmah yang luar biasa. Saya berusaha mengalami lagi. Saya berusaha menyadari lagi. Saya berusaha mencari pemahaman, menunggu pemahaman itu diberikan. Menunggu pikiran dan logika saya ini paham dan mengerti dengan sendirinya. Bisa jadi Tuhan memberikan tanda-tanda lewat semestanya. Bisa jadi semesta itu memberikan pelajaran kepada saya. Ya, dinikmati lagi. Dari sini saya lebih paham pentingnya berlatih energi untuk tingkat dasar bagi orang-orang seperti saya yang belajar dasar kembali, yang dulu terlupakan, yang dulu saya merasa sudah pergi menjauh dari rumah dan diingatkan bahwa ternyata saya tidak pernah pergi kemana-mana, saya tidak pernah pergi mengambil jarak dari rumah, bahwa saya tidak perlu melakukan perjalanan spiritual lagi keluar ataupun ke dalam diri, hanya tetap duduk diam, hening di sini, tenang di sini. Karena sebetulnya kita ini, saya, Sobat RTD, tidak pernah terpisahkan dari Dia, dari Tuhan. Kita adalah satu bagian yang tidak terpisah dari Tuhan. Karena itulah sebenarnya tidak pernah ada perjalanan spiritual baik keluar ataupun ke dalam diri, karena kita hanya tetap di sini. Nah, ini saya berusaha belajar lagi ya. Baru berusaha belajar lagi, diingatkan oleh orang tersebut. Tidak mau disebut master, tidak mau disebut guru. Hanya sahabat, teman berbicara dan ngobrol. Itu yang ingin saya sharingkan. Jangan lupa lihat di kolom deskripsi. Di sana saya berikan tema-tema, artikel-artikel yang mendukung tema ini. Jangan lupa juga dilihat video-video lain yang temanya hampir mirip dengan ini dan mendukung tema ini juga. Gitu aja sharing saya. Saya juga nunggu bagaimana komentar dari Sobat RTD. Kita saling menguatkan di kolom komentar, kita saling berbagi pengalaman di kolom komentar, supaya semuanya kita masing-masing juga dapatkan kembali sudut pandang dari orang-orang lain di luar sana yang mengalami hal seperti ini. Atau bagaimana pendapat mereka, karena setiap orang punya pengalamannya masing-masing. Dan jika kita bisa saling sharing pengalaman kita, maka kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendukung. Gitu aja sharing saya kali ini. Terima kasih sekali sudah menonton video ini dan video-video yang lain. Maafkan bila ada salah kata serta kalimat. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.